Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Dan kita masih nongkrong di kedai Med UU. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di channel ini dan kebetulan masuk ke dalam segmen kedai Med UU, maka kita akan belajar matematika bareng-bareng bareng Areska. Nah, kalian sekarang yang kelas 12 tentu sedang giat-giatnya mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, toh? Nah, bagaimana persiapan kamu? Berapa persen nih? 30%, 50%, atau sudah 100%? Berarti sudah mantap sekali untuk tes perguruan tinggi. Kalau negeri berarti melalui jalur UTBK atau jalur mandiri yang setiap universitas miliki, atau kalau swasta kalian juga ada tes sendiri kan ya kalau universitas swasta. Gimana nih? Nah, di sini kakak akan menguraikan kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat mengerjakan soal matematika sehingga kita tidak pernah sukses dalam menyelesaikan problematika in math. Kesalahan pertama, kalau kalian masih bingung dengan pindah-pindah ruas, ya jangan pernah sekalipun kalian melakukan pindah ruas. Mulai sekarang, bersikaplah adil. Kan yang namanya matematika kalau ada kesamaan yang disimbolkan dengan sama dengan, artinya ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Nah, kalian benar-benar harus pahami konsep kesamaan ini. Sehingga ketika kalian menguasai konsep kesamaan ini, ketika kalian memindah ruas kan kalian juga tidak bingung. Kalau kalian masih kesulitan memahami konsep kesamaan ini, maka gunakan trik ini. Jadi kalian harus adil. Jadi triknya adalah trik keadilan. Oke, di sini kakak akan tunjukkan. Jujur ya, siapa yang masih sering selebor atau lupa atau oh iya gitu kadang-kadang, oh kok nggak kepikiran? Oh mungkin kepikiran tapi aduh aku salah hitung. Aku nggak teliti gitu. Nah, ini sebetulnya nggak hanya untuk kelas 12 ya, dari SMP, SMA, sampai yang menjelang kuliah ya, perguruan tinggi. Siapa yang masih sering melakukan perhitungan seperti ini? Kalau kakak punya persamaan, min 3x sama dengan 6. Kita disuruh mencari find x, atau nilai x sama dengan berapa ya. Dan kalian menyelesaikan dengan melakukan perhitungan seperti ini. Hayo, siapa? Pasti masih ada, iya kan? Nah, jujur aja. Nah, kalau misalnya kalian mengoperasikan seperti ini, tentu kalian tidak akan pernah tuntas untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan berhitung. Oke ya. Nah, sekarang coba. Kalau masih hanya, ini kan namanya persamaan. Artinya ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Sehingga kalian harus memikirkan min 3 kali berapa ya harus sama dengan 6. Cukup sampai di situ. Min 3 kali berapa ya sama dengan 6. Nah, kalau kalian mengucapkan dengan lantang, bisa dalam pikiran atau dalam hati, tapi kalian mengucapkan dengan lantang min 3 kali berapa sama dengan 6. Jadi X-nya kamu sebutkan dengan kata berapa. Itu jauh lebih efektif dibanding kalian nanti memikirkan konsep pindah ruas. Soalnya kalau seperti ini kalian ingatnya, oke ini kan min 3, kalau pindah ruas jadi plus 3. Nah, kakak mengeluarkan ini berdasarkan temuan bertahun-tahun kakak ngajar matematika ya. Pasti ada yang seperti ini. Jadi yang triknya seperti apa? Jadi kalian dalam pikiran selalu bilang min 3 kali berapa ya sama dengan 6. Oke. Atau kalian gunakan prinsip keadilan. Di sini ada min 3 kali X sama dengan 6. Nah, yang dicarikan nilai X, sehingga nilai X harus sendiri. X harus sendiri, variabel X harus sendiri. Nah, di sini X kan ditemani dengan min 3. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan X? Maka ruas kiri harus dibagi berapa agar koefisiennya 1. Gitu kan? Ruas kiri harus dibagi berapa agar X memiliki koefisien 1.
Oke, betul. Berarti ruas kiri harus kita bagi dengan min 3. Kalau ruas kiri kita bagi min 3, maka ruas kanan juga harus kita bagi dengan minus 3. Sehingga diperoleh min 3x per min 3 sama dengan 6 dibagi min 3. Sehingga x sama dengan min 2. Nah, inilah nilai x. Kalau kalian ingin cek, maka nilai x boleh kalian substitusikan ke dalam persamaan awal. Nah, min 3 kali min 2 sama dengan 6. Cocok dong dibandingkan yang pertama ini. Gitu. Kelihatannya simple, tapi ini sering terjadi keseleboran yang sering kita lakukan. Betul ya? Jadi ingat ya, kalau kalian menemukan persamaan ini, harus selalu gunakan X-nya dengan kata berapa, sehingga kalian lebih mudah untuk mengoperasikannya. Kalau kalian masih bingung dengan konsep-konsep pindah ruas. Itu yang pertama. Nah, sekarang, siapa yang bingung menyelesaikan persamaan ini? Misalkan kakak punya 3X, oke, hapus dulu. 3x tambah 2 sama dengan 7. Siapa yang masih kesulitan? Bingung pindah-pindah, mana yang harus dipindah ruas dulu dan seterusnya. Oke. Lagi-lagi jangan berpindah ruas. Jangan kalau kalian nggak ngerti konsep pindah ruas, ya mendingan nggak usah pindah ruas, tapi gunakan konsep keadilan. Nah, kalau ada persamaan seperti ini, maka kita kan tujuannya adalah variabel x koefisiennya harus 1. Nah, gimana caranya koefisien itu bisa 1? Maka yang pertama kita harus hilangkan 2 dulu kan. Caranya adalah ruas kiri dikurangin dengan angka 2. Nah, kalau ruas kiri dikurangin 2, maka ruas kanan juga dikurangin 2. Nah, jadi ini 3x plus 2 dikurang 2, maka ruas yang kanan juga ikut dikurang 2. Nah, adil kan? Kanan dan kiri. Sehingga kita peroleh, karena ini 2 dikurang 2, 0, maka ruas kirinya menjadi 3x, dan ruas kanannya 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, kemudian dari sini kita bisa jangan lupa ya, jangan pindah ruas kalau misalnya masih bingung, tapi kalau misalnya kalian bisa langsung ya monggo gitu. Nah, sekarang ruas kiri agar variabel x-nya koefisiennya 1, maka ruas kiri kita bagi dengan 3. Sehingga ini 3x per 3, maka ruas kanan juga harus kita bagi dengan 3. Oke, nah ini kan boleh kita sederhanakan, sehingga X sama dengan nilainya adalah 5/3, begitu. Nah, ini yang kedua. Tadi sebetulnya sama ya, konsep keadilan. Tapi kalau misalnya ini rada susah mikirnya, kalau misalnya kita pakai X berapa ya, 3 kali berapa ya, kalau ditambah 2 sama dengan 7, kecuali kalau otak kamu udah aritmatika banget, dan jari-jari kamu udah jari-jari matika banget, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya masih belum gitu, ya sudah pelan-pelan saja. Tapi kalau kalian sering melakukan ini, maka kakak jamin kalian tidak teliti lagi. Jadi tingkat ketelitian kalian akan meningkat ketika kalian melakukan konsep keadilan tadi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ini sangat prinsipal dan sering banget kakak temuin. Nah, apa itu? Ini dia. A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nih. Siapa yang masih sering mengoperasikan A tambah B dalam kurung kuadrat sama dengan seperti ruas kanan? Atau siapa yang masih sering mengoperasikan A min B dalam kurung kuadrat itu sama dengan ruas kanan? Ayo, tangan. Nggak apa-apa. Selama hampir 15 tahun kakak ngajar matematika, dan hampir tiap tahun kakak menemuin ini kok. Dan prosentasenya juga nggak sedikit.
banyak. Jadi kita pelan-pelan ya. Apa yang harus kita lakukan kalau seperti ini? Nah, gimana ya? Yang penting jangan buru-buru. Yang penting jangan buru-buru. Jadi kalau kalian menemukan bentuk kuadrat ini, di dalam pikiran kalian harus ingat, oh kuadrat berarti perkalian berulang. Sehingga kalau ada A plus B kuadrat, berarti ada A plus B tambah A plus B kali A plus B. Nah, atau ya sedikit remembering, yang sedikit ingat, kalau ada A ditambah B kuadrat, ini sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Gitu ya. Kok bisa, Kak? Nah, ini kan tadi yang namanya kuadrat kan perkalian berulang ya. Jadi ceritanya A ditambah B kuadrat itu sama dengan A tambah B kali A tambah B. Nah, cara mengoperasikan kan ini kali ini, A kuadrat, ini kali ini, tambah AB, ini kali ini, tambah AB, ini kali ini, tambah B kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Tentu kalau kalian sudah menghadapi tes-tes yang sifatnya masuk perguruan tinggi, langkah seperti ini akan menjadi sangat membuang-buang waktu. Sehingga kakak mohon banget, please banget, tolong banget hafalin ini. Nah, kalau yang A min B kuadrat, maka sama kayak begini. A kuadrat tapi di sini min 2AB. Kemudian karena min B kali min B plus ya tetap ini plus B kuadrat. Jadi yang membedakan hanya ini saja. Gitu ya. Ini yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Harus adil. Ayo. Yang pertama apa? Kalau bisa mikir X itu dengan kata berapa. Kemudian yang kedua harus adil. Yang ketiga ingat operasi ini. Operasi mengkuadrat. Nah, kalau kalian masih bingung cara menggunakan rumus ini, maka banyaklah berlatih. Itu kata kuncinya. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat. Siapa yang stuck ketika kalian menemukan bentuk begini dan nggak ngerti harus diapain, nggak kepikiran? Atau oke deh, ini umum ya. Siapa yang stuck kalau kalian sudah menemukan bentuk begini? Wah, ini harus diapain gitu kan? Oke. Sayang ketika kalian sudah menyederhanakan dan sudah sampai di sini tapi nggak bisa selesai karena habis ini bingung mau diapain. Ingat, ini rumus dewa. Ya. Tolong diingat, kalau ada A kuadrat min B kuadrat ini sama dengan, bisa kita faktorkan dengan A plus B, A min B. Ya kan? Nah, jadi kalau ada 1 plus X kuadrat, 1 min X kuadrat, kalau kita faktorkan tentu menjadi, ini A dapatnya dari akar A kuadrat, B dapatnya dari akar B kuadrat. Nah, jadi polanya seperti ini ya. Jadi ini tinggal 1 plus X, kemudian 1 min X. Tuh. Jadi kalau ada X kuadrat min 9, tentu kalian langsung cling. Nah, ini bisa difaktorkan dengan X plus 3, X min 3. Nah, suatu saat ketika kamu harus terpaksa menyederhanakan lagi, dan kamu menemukan bentuk ini, tuh ini ya. Ah, ini udah nggak bisa, kata siapa? Ini kan masih bisa. X kalau difaktorkan, jadi akar X min plus 2, kemudian akar X min 2. Nah, tadi masih ingat ya, dapat A dari mana? Akar A kuadrat. Dapat B dari mana? Akar B kuadrat. Nah, jadi kalau ada X min 4 sama dengan akar
X tambah 2 kali akar X min 2. Kurang lebih itu yang sering kalian temui nanti untuk menyelesaikan soal-soal TPS maupun soal-soal UTBK atau masuk perguruan tinggi swasta lainnya. Dan kalian lebih kepada statis ya, stuck ya, karena nggak harus ngapain, karena lupa rules-nya seperti apa. Ingat, matematika itu memang bukan ilmu remembering, bukan ilmu ingatan. Tapi ketika kalian tidak ingat rules-nya, ya kalian akan stuck. Jadi keempat hal tadi, yang pertama, kalau ada variabel X, kalian harus berupaya mikir berapa. Nah, kemudian kalau misalnya nggak kebayang seperti apa, maka kalian harus melakukan sikap adil antara ruas kanan dan ruas kiri. Namanya juga sama dengan kan. Yang kedua. Yang ketiga, ingat bentuk kuadrat, ingat cara mengkuadratkan. Jangan langsung ujuk-ujuk. Jadi ada rules-nya, ingat bentuknya. Jadi tolong dihafalin polanya. Yang keempat, cara memfaktorkan rumus dewa ini. Jadi ingat, ini rumus dewa. Kurang lebih itu. Nanti kakak akan sambung lagi dengan hal-hal lain yang sepertinya sepele, tapi itu sangat hal-hal sepele tapi itu menjadi kunci kalian bisa menyelesaikan problem matematika dengan sukses atau tidak. Jadi jangan pernah lakukan yang seperti tadi. Oke, mulai ubah mindset, berusaha terus, dan good luck untuk pejuang UTBK 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.